547 ini luar biasa, ini luar biasa. Dan juga ada yang dari PB, jajaran Mustasar, jajaran Surya, jajaran Tanfidia juga hadir, dan lembaga-lembaga. Ini beliau juga nggak hadir. Andai kan beliau hadir, bisa dikonfrontasi, klarifikasi seperti apa. Gus Yahya kan juga ada kesalahannya, misalkan ini tunjukkan kepada di intern kepengurusan ini. Lah ini malah nggak hadir, kayak meremehkan, nggak menghormati forum yang sangat mulia ini. Ini forum nggak main-main, ini forum yang dimotori oleh para sesepuh ini. Ini malah nggak hadir. Sekarang besok malah mau konsultasi, terus mengundang mereka. Ini suul adab menurut saya. Jika pertemuan tidak ada pernyataan sikap atau mungkin dia tidak datang, yang jelas nggak datang. Nah, apalagi tadi Mas Reli dapat selubek surat bahwa besok itu dia akan datang di Lirboyo mengundang. Loh, kok bahasanya mengundang? Ini sama saja menentang. Saya kira MLB jalan satu-satunya. Tidak ada istilah sekarang sudah muktamar, karena sudah besok batas terakhirnya jam 12, deadline terakhir untuk percepatan muktamar. Saya kira kalau ada surat seperti itu berarti dia akan mengolor-ngolor waktu terus. Maka kalau mengolor-ngolor, teman-teman dari PC PW pun sudah tidak ada toleran lagi, karena ini sudah terlalu lama ya kondisi seperti ini. Artinya ini sangat luar biasa, masih dalam sejarah di NU ini masih kali ini ada kader NU, ada pengurus NU atau Rois ini diundang oleh Mustasar, oleh sesepuh, ini tidak datang. Padahal sesepuh itu ya apa ya, ibaratnya menjadi tolak ukur, menjadi rujukan kita apabila ada masalah-masalah itu ya kita kembalikan ke sesepuh. Bagaimana dawuh-dawuhnya kemarin di Lirboyo itu bukan cuma 1-2 itu, banyak sekali sesepuh Mustasar dan juga jajaran Surya juga hadir di situ, Katib Am juga hadir, Tanfidia juga hadir. Lah ini Rois Amnya kok nggak hadir, padahal diundang secara resmi 3 kali lah. Kalau apa ya, orang diajak tabayun nggak mau, diajak rembukan nggak mau, diajak musyawarah nggak mau. Loh, ini gimana ini? Ini gimana ini? Tokoh NU. Kalau saya orang Islam aja kalau diajak bertabayun nggak mau, diajak baik-baik nggak mau, diajak apa itu rukun nggak mau. Ini aja perlu dipertanyakan, apalagi Rois Am. Ini lucu ini. Sangat luar biasa ini. Prestasi ini luar biasa menurut saya. Janggal ini di NU. Jajaran Mustasar itu tokoh-tokoh besar yang ada di sana. Ada Kiai Ma'ruf Amin yang dulunya juga pernah menjadi Rois Am, juga Ketua MUI. Ada Gus Mus, juga beliau juga pernah menjabat Rois Am juga. Tokoh yang sangat luar biasa. Ada Abu Yamuh tadi, ada Yai Said Adil Sirot, ada Yai Anwar Mansur, ada Kiai Huda Woso dan lain sebagainya. Ini menurut saya apa ya, sudah prestasi lah, sudah fatal, nggak mau hadir. Terus saya dapat info tadi sore itu beliau malah mengundang sesepuh Mustasar untuk minta konsultasi di Lirboyo. Ini tadi sore saya dapat info ada PDF itu meminta untuk konsultasi. Ini kan lucu. Kemarin pada waktu PW dan PC ngumpul semua hampir 70 atau 80% ya, sekitar 500 sekian 47. PW dan PC itu hadir. Nah, 500 berapa Kiai? 47. 547 ini luar biasa, ini luar biasa. Dan juga ada yang dari PB, jajaran Mustasar, jajaran Surya, jajaran Tanfidia juga hadir, dan lembaga-lembaga. Ini beliau juga nggak hadir. Andai kan beliau hadir bisa dikonfrontasi, klarifikasi seperti apa. Gus Yahya kan juga ada kesalahannya, misalkan ini tunjukkan kepada di intern kepengurusan ini. Lah ini malah nggak hadir, kayak meremehkan, nggak menghormati forum yang sangat mulia ini. Ini forum nggak main-main, ini forum yang dimotori oleh para sesepuh ini. Ini malah nggak hadir. Sekarang besok malah mau konsultasi, terus mengundang mereka. Ini suul adab menurut saya.
sudah inilah apa ya, di NU itu sudah prestasi. Gimana? Gus Saiful itu menyampaikan kemarin setelah rapat musyawarah akbar itu, dia punya dia framing bahwa tidak akan mungkin akan terjadi MLB karena persyaratan MLB itu didukung oleh PW dan PC, karena PW dan PC kemarin yang datang semuanya dianggap PW PC yang abal-abal. Nah itu kan sama saja dia nggak menerima, Gus. Itu Saiful itu ya. Saiful. Nah, Saiful sendiri ini kan nggak merasa ya bahwa dia ini pun juga melanggar perkum karena apa? Merangkap jabatan. Seperti Khofifah ini juga nggak merasa dia melanggar perkum, merangkap jabatan pula. Kenapa sampai seperti itu? Ini kan harus ada penanggapan yang sangat tajam ya. Sekiranya apa? Kalau memang sudah menjadikan gagasan matang bagian daripada hasil musyawarah akbar kemarin, sudah dianggap sah. Kok masih ada pembicaraan yang seperti ini? Kan semata-mata masih kong kali kong dengan Rois Surya yang begitu membangkang. 3 pertemuan tidak ada pernyataan sikap atau mungkin dia tidak datang, yang jelas nggak datang. Nah, apalagi tadi Mas Reli dapat selubek surat bahwa besok itu dia akan datang di Lirboyo mengundang. Loh, kok bahasanya mengundang? Ini sama saja menentang. Mestinya kalau memang akan ada terlambatan 3 hari ini lebih, dia baru bisa menyampaikan sepucuk surat hasil daripada kesepakatan Kaspuan. Intinya kan begitu. Kalau nanti dia itu mengundang, mungkin bisa terjadi miss-nya beda. Nah ini perlu dipertajam lagi. Kalau memang ini harus diserahkan secepat mungkin mengambil langkah PW dan PT dan dimotori oleh Kasepuhan, Kasepuhan dan Mustasar juga sudah dianggap sah, ya mestinya harus besok ini tidak langkah. Bila perlu Lirboyo harus menolak. Mengundang itu maksudnya apa? Nah, ini perlu diketahui, Gus ya. Jadi terima kasih hasil daripada saksi penjenengan ikut, memang Gus Yahya seperti itu ya. Jadi aku yakin sampai bahkan beliau ingin bertemu klarifikasi sampai 4 kali tidak ditemui oleh Rois Am. Nah, ini kan ribet juga sih. Ya, pertanyaannya, MLB bagaimana sesuai dengan pasal 74 bahwa muktamar luar biasa dapat diselenggarakan apabila Rois Am dan atau ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Lah, pelanggaran jelas pelanggaran, Rois Am pelanggaran karena melakukan pemecatan kepada ketua umum yang merupakan jabatan mandatoris. Karena jabatan mandatoris hanya bisa diganti melalui muktamar ataupun muktamar luar biasa. Jadi melalui rapat pleno tidak bisa untuk menghentikan jabatan mandatoris baik Rois Am maupun ketua umum. Nah ini salah satu kesalahan pelanggaran terhadap ADART. Juga melakukan misalnya ya sampai hari ini berapa ratus PC dan PW yang tidak keluar SK-nya karena ya mungkin berbeda pandangan atau berbeda itu juga membuat kegaduhan, juga termasuk kaitannya dengan tambang. Salah satunya yang membuat dan menurunkan marwah Nahdlatul Ulama itu bagian dari pelanggaran anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Kemudian di pasal 74 ayat 2 itu disebutkan muktamar luar biasa dapat diselenggarakan atas usulan sekurang-kurangnya 50+1 dari jumlah wilayah dan cabang yang ada. Nah, itu tentunya nanti saya sudah sering menyampaikan kepada teman-teman PC dan PW untuk segera nanti ketika hari besok tidak ada respon sama sekali dari kedua belah pihak, maka untuk segera yang pertama mencabut mandat ataupun mosi tidak percaya dilampiri dengan surat pencabutan mandat untuk kedua tokoh tersebut, itu Rois Am dan ketua umum. Kemudian membentuk kepanitia, mungkin panitia ad hoc atau bagaimana diserahkan kepada Mustasar ataupun penyelenggaraan nanti kepanitiaan gabungan antara PCNU dan PWNU yang diselenggarakan sebelum musim haji kloter pertama. Lah bagaimana kalau tetap membandel? Bisa, yaitu sepanjang memenuhi syarat 50%+1. Saya yakin
PCI NU, PCI NU masih banyaklah yang berpikiran sehat, ingin Alhamdulillah. memperbaiki PBNU ya. Tidak semua PCNU juga, tapi saya yakin lah sebagian besar ingin agar NU ini tetap eksis, NU tetap marwahnya tetap terjaga. Saya kira MLB jalan satu-satunya. Tidak ada istilah sekarang sudah muktamar karena sudah besok batas terakhirnya jam 12 deadline terakhir untuk percepatan muktamar. Saya kira kalau ada surat seperti itu berarti dia akan mengolor-ngolor waktu terus. Maka kalau mengolor-ngolor, teman-teman dari PC PW pun sudah tidak ada toleran lagi karena ini sudah terlalu lama ya kondisi seperti ini. Nah, kita lihat Mbah Ubaidillah Sodakoh hadir, Gus Rozin Ketua PWNU Jawa Tengah hadir, Jawa Barat hadir, bahkan Jawa Barat menyatakan siap sebagai tuan rumah untuk MLB. Kemudian DKI Jakarta hadir. Itu semua adalah pengurus-pengurus aktif di daerahnya, di wilayahnya masing-masing. Sebagian besar pengurus wilayah Jawa Tengah ada sekitar 60 pengurus cabang hadir. Artinya sudah 50% lebih, ada 80% lebih dari 35 kabupaten, ada 60 yang hadir. Berarti kan sudah berapa persen itu yang hadir ke arena tersebut. Jadi oleh karena itu mohon kepada Rois Am dan tentunya Ketum, tolonglah untuk legowo lebih baik segera serahkan mandatnya saja kepada PCNU dan PWNU untuk segera membentuk kepanitiaan segera MLB. Daripada terus diolor-olor malah justru membuat kegaduhan yang semakin tidak jelas seperti ini. Begitu Bang Charlie. Ya, baik, terakhir untuk penanggapan. Itu Pak Anu sebentar, Pak Yai Barok, tentang apa namanya pemakzulan SK sebetulnya itu pembohong. Jadi pernyataan sikap secara tegas dan jelas Kiai Amin Said Husni itu memberikan kabar seluruhnya, mestinya sudah paham dari SK-SK yang belum dikeluarkan itu semuanya sudah ditandatangani. Tapi Saiful menyampaikan bahwa masih beberapa yang belum. Sebetulnya semuanya sudah. Berarti kalau sudah, ini ada yang nyapu tasnya tidak dikeluarkan. Misinya apa dia ini? Itu disalahkan Saiful itu sama Kiai Amin Said Husni itu. Semuanya sudah, dia tahu. Udah ditandatangani semua. Nah ini persoalan saya baru saja WA, baru saja siang kepada salah satu Korwil Jawa Tengah karena Wonogiri sudah 1 tahun ini juga tidak keluar SK-nya. Bagaimana untuk Wonogiri ini keberlangsungannya? Bukan saya kepengen dilantik atau itu enggak, tapi Wonogiri sudah diperjelas sampai hari ini legal formalnya tidak ada. Wah, itu Wonogiri belum bisa dikeluarkan. Coba saya tak konsultasi dengan Kiai Amir kayak gitu kan. Terus Kiai Amir katanya disuruh tidak bisa karena PB sudah mengeluarkan surat untuk adanya konferensi ulang, cabang ulang, konversap ulang. Lah kok aneh, dasarnya apa konferensi cabang ulang? Padahal di Wonogiri kemarin konversapnya sudah memenuhi syarat, secara administrasi tidak ada pelanggaran, bahkan berita acara hasil konversap juga sudah ditandatangani. Konferensi cabang dipimpin oleh Katib Am dan juga oleh Katib Am ya, oleh Katib PBNU juga oleh Ketua PBNU Gus Aun sama Kiai Miftah Fakih. Artinya bahwa proses awal sampai selesai sudah tidak ada masalah, bahkan sudah ada tim formatur dan di dalam tim formatur juga ada pengurus PB. Kenapa kok masih terus diulang? Yang disuruh ngulang adalah ketua PC-nya saja, tapi Rois Suryanya tidak ada. Itu bukan kapasitas saya menjawab lah. Mestinya jangan diberi tugas seperti itu harus bisa menjawab. Nah, ini artinya juga melakukan kebohongan. Faktanya ini tetap akan dilakukan konferensi cabang ulang. Karena apa? Karena calon dari PB kalah, gitu loh. Ya, Kiai Barok bisa klarifikasi dengan Kiai Amin Said Husni. Dia yang menyatakan secara tegas, semuanya sudah clear, kata beliau. Semuanya sudah clear. Nah, kalau memang sampai ada ulangan dan sebagainya, itu semuanya kan bisa berpikir ya. Contoh di daerah jenengan itu kan saya juga nyimak. Apa yang harus diulang, penyebabnya apa, semuanya sudah dilakukan. Ini yang paling penting dari teman-teman. Penyebabnya saya tahu dia itu. Halo,
penyebabnya itu kan bukan orangnya yang yang diminati oleh mereka gitu loh. Satu kelompok. Ya, bukan kelompok mereka lah. Ini kan perlu Dan ini kesadaran. terjadi, kejadian di Wonogiri ini terjadi di mana-mana. Pokoknya kalau yang bukan orangnya, bukan orang yang didukung oleh kelompoknya itu ya, kelompoknya mereka itu, entah itu disuruh ngulang atau tidak dikasih SK. Itu kemarin saya waktu 3 bulan yang lalu, saya kebetulan juga ketemu dengan pengurus PBNU ya, salah satu pengurus PBNU 3 bulan yang lalu. Itu sebelum rame-rame ini saya sudah dikasih tahu, wah ini banyak SK yang macet tidak di SK, sudah di tangan sekretaris, bahasanya seperti itu. Itu sekitar 69 waktu itu menyampaikan ke saya itu dapat bocoran seperti itu lah. Ternyata kan sekarang sudah meletus ya kasus ini, dan ternyata kan tahu semua kan, banyak SK yang mandek, banyak yang tidak di SK juga, banyak kepengurusan dari PC-PC yang ternyata sudah waktunya konferensi juga tidak bisa konferensi dan di caretaker dan lain sebagainya. Ini sudah kayak partai politik lah. Langkahnya ini sudah bukan, kalau menurut saya sudah tidak pantas ini jadi pengurus NU yang kayak gini. Udah hanulah sudah politis, sudah seperti partai politik lah. Kalau nggak nurut disikat. Nah ini kita ini jadi pengurus NU itu sudah sudah luar biasa loh kita mau itu. Wong kita nggak dibayar, ya kan? Kita meluangkan waktu, kita meluangkan pikiran dan lain sebagainya, uang, dan pasti itu kalau pengurus yang di bawah ya. Tapi kalau pengurus PC ke atas, PC, PW, terus sampai PB, wah ini ada ininya kayaknya ya, ada potensi yang menggiurkan mungkin ya, dapat tawaran ini, tawaran itu. Tapi kalau di ranting di MBC itu enggak ada apa-apanya, itu orang ikhlas-ikhlas itu. Nah ini kalau saya fenomena ini sangat luar biasa, periode terburuk sepanjang sejarah ini PB ini. Gini, kalau berbicara ADART, kita perlu pertanyakan pengurus PB yang sekarang, nyun sewu, ini sejarah PBNU bentuknya kena KPK, di penjara, itu belum lama dilantik ya. Ini sangat tragis ini, sangat miris ini. Ini bendung PBNU loh, bukan main-main loh, pengurus PB loh ya. Artinya saya menyoroti beberapa kepengurusan PB yang sekarang, yang periode ini. Kita amati aja ya. Yang sebelumnya nggak pernah berkecimpung di NU jadi pengurus PB. Nah ini bagaimana ini aturannya? Kok bisa langsung jadi pengurus PB? Contoh, titipan. Seperti Buya Hamka, titipan. Terus Mas Dhani Marming, yang bendung yang kena KPK itu, Erick Thohir, siapa lagi ya? Ya mungkin itulah dari beberapa itu, nama-nama itu. Itu saya nggak pernah tahu mereka itu ngurusi NU, jadi pengurus NU, nggak pernah tahu saya. Itu kok bisa langsung jadi pengurus PB. Nah ini kan sudah nggak harusnya kan pengurus itu kan harus ada syarat, pernah jadi pengurus di bawahnya. Setahu saya seperti itu, harus pernah jadi pengurus, berkhidmat berapa periode atau berapa tahun, kan seperti itu. Saya juga dari kecil juga IPENU, saya juga Ansor, juga pernah menjadi ketua Rijalul Ansor dan juga ketua lembaga di NU juga. Semua ada syaratnya. Nah ini kok di atas yang kita anggap pimpinan pusat malah justru kayaknya mengabaikan ADART. Kayaknya persyaratan-persyaratan itu diabaikan. Mungkin ya. Karena saya tidak tahu kapan itu Yusuf Hamka sebelumnya nggak pernah ngurus NU, malah jadi pengurus PB. Dan juga Pak Erick Thohir itu syarat-syaratnya untuk orang jadi pengurus NU itu kan ada syaratnya, Gus Imam, ada syaratnya. Iya, setahu saya ada syaratnya. Saya juga makanya. juga dari kecil juga di NU Banom saya. Jadi kan saya juga heran kalau seperti ini. Filosofi wong Jawa ngene, Gus. Filosofi wong Jawa iku nek ngurusi NU aja nunut urip tok. NU itu harus dihidupi, bukan hidup di NU. Ini kan rata-rata begitu, sehingga akhirnya
orang yang tidak netapi syarat sebagai pengurus apalagi di PBNU dimasukkan, berarti kita ada pengertian lain. Nah itu. Yang selanjutnya apa tadi yang disampaikan oleh Pak Yai Barok, memang begitu kenyataan yang ada. Keinginan kita bersama, yang penting perlu kita pahami PWNU, PC dan PCNU itu harus betul-betul sadar. Sadarnya apa? Kondisi polemik ini kita bisa melihat kasat mata ya, bukan melihat kasat batin saja, melihat kasat mata. Nanti mohon maaf Bang Sherly ini agak menyimpang sedikit bahasanya. Ya, karena saya dan Gus Imam dan Gus Anin dan Yai Barok ini adalah jargon-jargonnya PWI. Itu sudah antisipasi semua. Apa persoalan? Di PBNU itu, di tubuh PBNU itu ada 9 orang itu para habaib itu masuk di dalamnya di jajaran pengurus yang penting-penting. Saya itu mengkhawatirkan karena Kiai Miftahul Ahyar ini kan sangat dekat, bahkan dari EPI, EPI dan HTI beliau itu juga sangat dekat. Bahkan sampai menyampaikan kalau tidak ada klan Baklawi, kalau tidak ada Habib dan sebagainya, kita nggak mungkin bisa ngaji. Ini kan ngenyek Kiai ini kita sendiri, itu sudah fatal, pernyataan itu jelas. Fatal itu Kiai. Pernyataan jelas lah. Intinya bisa dianulir, bisa disinyalir bahwa kondisi niki ada faktor X, di belakang itu ada siapa? Kita teliti. Nah, contoh, Gus Yahya dulu menyampaikan pidatonya seringkali namanya khusnudon. Nah ini kan bisa disimpulkan, bisa terjadi bola biar menggelinding dulu, nanti kita ambil sikap. Bahkan saya juga dengar rapat tertentu mau ada pemecatan Kiai Imaduddin sendiri itu, Gus Yahya itu melarang, jangan dipecat, biar berjalan dulu. Tapi karena ada sisi lain memaksa harus dipecat, ini ngurusi NU dan sebagainya. Nah ini kan terjadi dipecat. Nah karena apa? Namanya majelis tahkim itu kan mempunyai putusan yang sangat penting. Kadang-kadang melanggar pun dia tuh nggak terasa atau mungkin sengaja melanggar. Sehingga akhirnya di dalam organ tubuh NU itu PBNU itu sering cekcok antara kelompok ketum dan kelompok Roy Surya.